Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Pak Germanus. Pagi. Puji Tuhan. Kita pada hari ini bersama-sama memasuki minggu persiapan puasa agung 40 hari atau puasa agung Catur Dasa. Dan ini masuk kepada minggu ketiga yang kita peringati sebagai minggu penghakiman akhir. Nah, masih ingat minggu pertama persiapan apa Bapak Ibu? Masih ingat? Puasa. Setelah kita mengingat minggu Zakheus, lalu kita masuk minggu Mana? apa Om Bayu? Minggu pemungut cukai dan orang Farisi. Lalu minggu selanjutnya adalah minggu anak yang hilang. Dan minggu ini adalah minggu penghakiman akhir. Minggu depan adalah minggu pengampunan dosa. Nah, kita hampir ya menyelesaikan minggu-minggu persiapan dan kita hampir memasuki puasa. Bapak Ibu, setelah hari ini lalu masuk senja, kemudian besok mulai hari Senin sampai kepada hari Minggu kita masuk masa persiapan yang disebut Midfair atau pantang daging. Ya, minggu bertarak daging. Jadi selama nanti 1 minggu ke depan, Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita melatih tubuh kita untuk tidak makan daging. Tapi masih boleh makan telur, masih boleh minum susu, masih boleh makan roti, masih boleh. Tapi kalau bakso, mie ayam, babi kecap, sate kambing, itu tidak boleh. Ya, jadi sudah mulai istilahnya gereja memberi kepada kita fasilitas selama 1 minggu untuk latihan sebelum nanti benar-benar puasa semua. Tidak makan telur, tidak makan susu, tidak makan yang lain-lain, hanya vegetarian. Ya, jadi mari kita gunakan dengan baik kesempatan 1 minggu ke depan. Yuk semangat, yang tahun lalu puasanya banyak bolong-bolong. Yuk kita latih tubuh kita semangat untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci sebelum Prapaskah, sebelum Paskah, Bapak Ibu. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teks Injil yang tadi sudah kita dengarkan bersama menceritakan perumpamaan, ya, kisah tentang penghakiman akhir yang mana ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ada gagasan yang mengatakan bahwa orang benar diselamatkan sedangkan orang jahat akan dihukum. Nah, gagasan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati, saat ini kita ada di rumah Alamanda, betul ya Mas Ken? Kita ada di rumah Alamanda dan kita dalam kondisi enak, kita dalam kondisi sehat, aman, bisa beribadah. Akan tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan, yang ada di Ethiopia, yang ada di Afrika, yang mana mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kesusahan, perang, dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu kita ini di sini memilih atau mereka memilih untuk sengsara? Saya rasa tidak. Kita tentu kalau dibilang kalau diizinkan boleh memilih, maka kita akan memilih zona nyaman. Kalau diizinkan untuk memilih, apakah orang-orang di Suriah, orang-orang di Afghanistan sana yang menderita mau memilih seperti itu? Bapak Ibu, tentu tidak mau. Nah, demikian juga dengan penghakiman akhir ini. Tuhan mengatakan nanti ada golongan domba dan golongan kambing. Oleh karena itu, renungan pada pagi hari ini saya beri judul, di sebelah mana kita akan berdiri. Di sebelah mana saya dan saudara berdiri? Apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari Tuhan?
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan ini domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Kalau kita mau milih yang mana Bapak Ibu? Kambing ya. Domba. Kita pilih domba, jangan pilih kambing. Kambing nanti masuk ke tempat kebinasaan kekal Bapak Ibu. Nah, kita kalau boleh memilih ya kita memilih domba di sebelah kanan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran perumpamaan ini mengingatkan saya pada perumpamaan minggu orang Farisi dan pemungut cukai, yang mana ada dua orang berdoa. Ya, yang satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Yang Farisi bersyukur kepada Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan, tidak seperti orang lain. Aku bukan pezina, bukan perampok dan lain sebagainya, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Nah, apakah golongan domba yang di sebelah kanan Tuhan akan juga mengatakan demikian kepada Tuhan? Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku tidak berdiri di sebelah kirimu. Aku bukan golongan kambing, aku bukan orang-orang itu. Apakah akan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu, di mana kita akan berdiri di saat penghakiman? Bagaimana kita bisa berubah sebelum semua itu terlambat, sebelum semua itu terjadi? Kalau ternyata kita ada berdiri di sebelah kiri, nah bagaimana kita bisa mengubah posisi dari sebelah kiri ke sebelah kanan sebelum semua itu terjadi? Mari Bapak Ibu kita mulai dari ayat yang ke-41. Di ayat yang ke-41 saya bacakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Saya akan memulai membahas dari orang-orang yang di sebelah kiri. Ya. Tuhan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kata-kata kalimat enyahlah dari hadapanku, itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Dan kita berdoa jangan sampai Tuhan berkata kepada kita enyahlah. Kita sudah bersusah payah selama hidup ini, di ending dari zaman ini Tuhan malah berkata enyahlah. Oh Tuhan, jauhkanlah hal itu daripada kami. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-46 mereka enyah itu enyah kemana? Mereka pergi kemana? Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ayat 46. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, kata siksaan yang kekal ini apa Mas Ken? Mas Ken sudah lulus bahasa Yunani 1. Siksaan yang kekal ini bukan Tartarus. Nah, di ayat ini Rasul Matius menggunakan kata Yunani kolasin. Kolasin, bukan kolesom ya. Kolasin dari bahasa Yunani kolasis yang artinya hukuman, tempat hukuman kekal. Nah, kolasin ini punya makna Bapak Ibu merupakan perampasan atau pemangkasan atau pemotongan. Punya konotasi yang positif, yaitu koreksi. Jadi orang-orang yang masuk ke tempat hukuman atau kolasin ini, tempat perampasan, pemotongan, pemangkasan, itu artinya tempat koreksi. Kalau koreksi artinya apa? Ada yang salah. Kalau sesuatu perlu dikoreksi, berarti sesuatu itu ada yang salah, ada yang keliru. Makanya perlu correction, perlu dikoreksi. Nah, koreksi ini artinya hukuman dalam nats ini. Hukuman menyiratkan suatu koreksi. Koreksi artinya suatu perubahan. Karena ada yang salah. Kalau benar semua tidak perlu dikoreksi. Sudah betul. Nah, kalau ada yang salah artinya perlu dikoreksi, perlu dihukum, dan perlu dihajar. Kata Tuhan, orang yang aku kasihi, ku tegur dan ku hajar, dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kasih Allah itu Bapak Ibu ada di mana-mana dan memenuhi segala sesuatu. Ya, harta segala simpanan yang baik
dan yang memenuhi segala sesuatu. Allah memenuhi segala sesuatu. Namun Bapak Ibu, setiap orang itu bisa menerima kasih Allah dengan kondisi yang berbeda. Sama seperti kita semua, baik orang benar maupun orang jahat, sama-sama menerima sinar matahari. Betul ya? Ada yang menganggap sinar matahari itu adalah sesuatu yang menghangatkan tubuhnya. Dan orang barat suka berjemur di pantai. Ya, suka berjemur supaya kulitnya agak coklat, agak gosong. Tetapi orang Indonesia kalau ada lampu merah panas-panas mengiup, ya, berteduh. Kita akan berhenti bukan tepat di lampu merah, tapi akan berhenti di pinggir-pinggir, di pohon, berteduh, trotoar yang tidak kena sinar matahari. Padahal sinar mataharinya sama, ya. Tetapi penerimaannya berbeda. Ada yang menerima sinar matahari itu dengan sukacita, malah senang berjemur. Tetapi ada yang tidak suka. Kenapa? Kenapa tidak suka? Kenapa Pak Herman? Takut hitam, tersengat, panas, sakit. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan kasih Allah. Kasih Allah adalah untuk semua, baik orang baik maupun orang jahat. Akan tetapi penerimaannya berbeda. Orang-orang benar akan menerima kasih Allah dalam ekspresi sukacita, kemuliaan, dan itu bersinar di dalam dirinya, mendatangkan kemuliaan. Tetapi orang-orang yang berada di tempat hukuman atau Tartarus, alam maut, mereka juga menerima kasih Allah. Namun kasih Allah mereka rasakan seperti api yang membakar, sakit, panas. Makanya Tuhan berkata di tempat itu hanya ada teriakan, tangisan, dan kertak gigi. Karena kasih Allah mereka rasakan panas, membakar dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah juga dengan koreksi atau hukuman ini. Kalau kita Bapak Ibu tidak mau masuk di sebelah kiri nanti di akhir zaman, maka inilah saatnya kita mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita dikoreksi nanti di akhir zaman, sudah terlambat. Tetapi saat inilah saat kita hidup, kita mengoreksi diri kita. Kita memangkas, kita memotong, kita menghukum diri kita sendiri. Jangan suci Yohanes Chrysostomus mengatakan apabila kita mengalami sakit, entah tubuh kita, entah hati kita, pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kedagingan kita, maka sesungguhnya itu Allah sedang menghukum kamu supaya kamu tidak dihukum nanti di pengadilan akhir. Kita justru bersyukur kalau kita menerima penderitaan, hukuman, dan segala sesuatu yang menyesakkan batin kita saat kita hidup ini. Itu artinya Allah sayang sama kita. Allah menghajar kita demi kebaikan kita, supaya kita tidak turut dihukum nanti di pengadilan akhir ini. Kita kan berdoa, ya, di dalam doa tipika maupun liturgi, supaya kita beroleh keberanian berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah yang kita baca mengenai domba dan kambing ini punya sifat apokaliptik, karena tujuan akhirnya menunjuk kepada akhir zaman, penyortiran. Tuhan berkata di ayat yang ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Pahami ini Bapak Ibu Saudara. Semua malaikat bersama dengan Kristus nanti di tahta pengadilan. Untuk apa? Mereka yang nanti akan menjadi saksi. Saksi atas apa? Hidup manusia. Saya akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, dan malaikat-malaikat akan menjadi saksi atas saya. Malaikat siapa? Malaikat penjaga saya. Kepada tiap-tiap orang Tuhan mengaruniakan minimal ada satu malaikat penjaga. Bisa lebih apabila orang itu saleh, bisa dikasih proteksi lebih. Dan di sekolah minggu kan diajar tentang jenjang malaikat. Ada jenjang malaikat yang mana malaikat-malaikat ini diutus Allah lebih dari satu untuk menjaga seorang pribadi manusia. Ada yang punya 2, 3, bahkan 5. Kalau orang itu memang punya kesalehan yang baik di hadapan Tuhan, maka proteksinya itu lebih.
Dan malaikat-malaikat inilah Bapak Ibu Saudara yang nanti akan bersaksi atas segala perbuatan, ucapan, dan apa yang diadili. Yang diadili, kita akan diadili menurut perbuatan kita, menurut perkataan kita. Nah, malaikat-malaikat inilah yang akan naik saksi. Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah kenapa di gereja ortodoks ada doa meminta bantuan doa kepada malaikat pelindung. Mas Ken hafal ya doa itu? Hafal. Pernah minta ke saya. Nah, saya pernah share juga ke Bapak Ibu teks doanya. Ada teks doa meminta bantuan doa kepada malaikat penjaga. Yang mana di dalam doa ini itu kata-katanya adalah mengandung kita meminta maaf kepada malaikat penjaga kita atas segala sesuatu yang telah aku perbuat dalam hari-hari hidupku yang mendukakan engkau, yang menyedihkan hatimu. Lalu kita meminta, dan aku mohon doakanlah aku supaya aku tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya aku tidak membangkitkan amarah Allah dalam hidupku lagi. Berdoalah kepada Allah supaya aku beroleh rahmat dari Tritunggal Kudus yang terberkati Theotokos serta seluruh jana suci. Amin. Itu ada teks doanya Bapak Ibu. Doakan itu setiap hari. Dalam doa ibadah harian saya, sehari 3 kali saya selalu doakan itu. Doa, permohonan doa kepada malaikat penjaga. Karena nanti dialah atau merekalah, saya tidak tahu malaikat penjaga kita ada berapa, lebih dari 1 atau hanya 1, saya tidak tahu. Karena merekalah yang nanti akan naik saksi untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari akhir kita itu tidak akan ditanya, kamu hafal pengakuan iman Nikea Anda? Mas Yosef hafal pengakuan iman Nikea Anda? Butir 9 bunyinya apa? Tidak akan ditanya seperti itu Bapak Ibu. Di akhir zaman, di pengadilan terakhir kita tidak akan ditanya hafal pengakuan iman Nikea Anda? Hafal doa Trisagio Anda? Bukan itu. Tetapi yang akan dinyatakan kepada kita ialah bukan sekedar ucapan, teori, pengakuan lewat mulut saja, akan tetapi lebih nyata, yaitu iman di dalam perbuatan, iman di dalam tindakan. Rasul Yakobus yang suci mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbuatan di sini Tuhan berkata kepada yang di sebelah kanan. Nah, sekarang kita bahas yang di sebelah kanan. Tuhan berkata bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu menengok aku. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, dan lain sebagainya. Dan kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan aku lihat Tuhan telanjang? Kapan aku lihat Tuhan sakit? Emang Tuhan diopnam di rumah sakit mana? Elizabeth. Tuhan, kapan Tuhan di penjara? Di lapas mana kami mengunjungi engkau? Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Ini perbuatan. Tidak ditanya pengakuan imanmu, tetapi yang akan ditanya adalah perbuatan imanmu. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Selama hidup kita, bagaimana hidup kita bisa melayani sesama. Tuhan berkata, saudaraku yang paling hina ini. Kita punya banyak saudara, secara khusus saudara-saudara kudus di komunitas Ortodoks Jana Suci Petrus Semarang. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat bagi saudaraku? Kata Tuhan. Apakah engkau sudah menolong sesamamu, mengasihi sesamamu, membantu sesamamu, dan lain sebagainya? Itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhir, Bapak Ibu. Dan kita masih hidup saat ini. Kita belum sampai akhir dari pengadilan akhir ini. Artinya kita bisa kolasin, kita bisa koreksi diri kita sendiri sebelum nanti terlambat. Jangan sampai kita berdiri di sebelah kiri Tuhan. Jangan sampai. Mari saat-saat ini sebelum kita memasuki masa puasa, kita koreksi diri kita. Apa yang sudah aku perbuat, apa yang sudah aku lakukan bagi saudaraku sendiri.
Karena apa yang aku lakukan bagi saudaraku, itu aku lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata, yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Demikian juga sebaliknya, orang-orang di sebelah kiri, apa yang kamu tidak lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kenakanlah sifat domba. Domba itu punya sifat lembut, tenang, damai. Ya, yang gerusukan, yang suka petingkah itu kan kambing. Nah, jangan kita punya sifat kambing. Kambing lebih enak disate atau digulai. Ya, jangan kita kenakan sifatnya, tetapi kita makan saja dagingnya. Nah, Bapak Ibu, kasih adalah ujian utama dalam hidup. Kasih adalah ujian utama dalam hidup. Kerinduan Tuhan adalah agar kita hidup di dalam kasih itu. Ayat yang ke-34 tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini tujuan akhir kita. Kasih Allah memberi makan mereka yang lapar. Kasih Allah menengok mereka yang sakit. Kasih Allah mengunjungi mereka yang dipenjara. Oleh karena itu di dalam komunitas ini saya juga pengen kita punya program, kita punya pelayanan mengunjungi rumah sakit, mendoakan mereka yang sakit, juga mengunjungi penjara untuk melawat mereka supaya apa? Ya ini di akhir zaman kita akan ditanyai itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang nanti ke depan punya kesempatan waktu untuk ikut pelayanan seperti ini, menengok saudara yang sakit, mendoakan yang sakit, menengok ke lapas. Ya, ayo ikut. Nah, misalkan ada yang mau ikut, mari ikut. Itu salah satu bagian pelayanan kita dan bentuk nyata iman kita. Dan itu yang nanti akan dimintai tanggung jawabnya oleh Tuhan. Dan malaikat penjaga lihat, malaikat penjaga tahu akan hal itu dan mereka akan bersaksi tentang hal itu. Terpujilah nama Tuhan, biarlah melalui doa dari Sang Theotokos Suci kita diberikan anugerah, kita diberikan rahmat dari Tritunggal Kudus supaya kita bisa mampu, supaya kita bisa kuat mengoreksi diri kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, koreksi diri kita sendiri. Jangan kita koreksi orang lain, tangisi dirimu sendiri, koreksi diriku sendiri. Ya, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kasihanilah kami yang berdosa ini. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.